Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4RC akan menjelaskan apa itu data framing atau mooning. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Cecilia Putri Subandi dengan NIM 12, Jacqueline Alcavella dengan 15, lalu Nawaf Abdurrahman dengan saya sendiri yaitu NIM 18, lalu ada Lisa Diani Amelia dengan NIM 21. Langkah pertama itu input data. Di sini terdapat beberapa fitur yang terdapat pada data. Yang pertama adalah nama dengan 10 orang ya, ada Aldo, Bento, Kresken sampai Juminten, lalu dengan NIM serta gender, tugas 1 dan tugas 2. Setelah itu kita gabungkan semua data menjadi sebuah data frame, lalu kita tampilkan yang hasil akan menjadi seperti gambar yang kedua itu. Untuk memuat variabel baru di RStudio itu sangat mudah. Teman-teman tinggal menggunakan variabel dolar. Di sini kan tadi tugasannya ada tugas 1 dan tugas 2. Teman-teman tinggal tambahkan, misalkan ada data nilai tugas 3 dan juga tugas 4. Teman-teman tinggal tambahkan nilainya. Setelah itu dengan variabel dolar ini, setelah itu teman-teman panggil dan hasil akan menjadi seperti di bawah ini. Langkah selanjutnya subsetting data. Subsetting data itu seperti membagi data menjadi beberapa kelompok. Misalkan di sini adalah menampilkan nilai dari tugas 2, maka nilai 2 didefinisikan oleh data nilai dari tugas 2. Silakan seperti 90, 80, 75, 75, NA dan seterusnya. Lalu apabila teman-teman ingin menampilkan nilai dari mahasiswa yang hanya bergender wanita, maka teman-teman tinggal mendefinisikan jikalau perempuan adalah data nilai dari gender sama dengan F atau female, maka tinggal panggil perempuan. Di sini hasil akan false false, true false, true true, yang mana itu adalah boolean atau logic. Yang selanjutnya untuk memanggil dataset sebenarnya teman-teman tinggal menggunakan apa namanya ya, ini namanya kolom sebenarnya, data nilai, kolom perempuan, tanda koma menunjukkan jikalau apa namanya variabel perempuan tadi yang dipilih itu pertama gitu. Di sini masih dengan subsetting data. Di sini misalkan saya ingin menampilkan mahasiswa yang memiliki nilai yang tidak lengkap, maka nilai artinya nilai kanan sama dengan apakah kosong data nilai tugas 1 atau apakah kosong data nilai tugas 2 dan seterusnya. Selanjutnya kita tinggal panggil data nilainya, data nilai NK-nya. Hasilnya akan seperti gambar di bawah. Selanjutnya apabila teman-teman ingin menampilkan mahasiswa yang memiliki nilai lengkap, maka tinggal apa namanya mendefinisikan nilai lengkap itu dengan variabel NL. Lalu artinya ini adalah isna itu isna pada maksudnya apa ngecek data itu kosong atau tidak, dan isna data nilai 2 tugas 2 untuk mengecek variabel kolom 2 variabel tugas 2 apakah terdapat nilai 0 atau tidak, selanjutnya dan selanjutnya. Lalu teman-teman tinggal panggil apa namanya variabel yang telah di subset tadi menggunakan dataset yang tadi, data nilai kurung siku NL tanda koma. Di sini artinya apa namanya hasil subsetting data yang telah dilakukan. Baik, selanjutnya subsetting data. Pada bagian ini ada dua subtopik terkait subsetting data. Yang pertama, mengganti nilai NA atau not a variable dengan nilai tertentu, di mana kode R-nya data underscore nilai dolar tugas 1 if else is dotna data underscore nilai dolar tugas 1 70 data nilai dolar tugas 1 data nilai dolar tugas 2 if else is dotna data underscore nilai dolar tugas 2 85 data underscore nilai dolar tugas 2 data nilai dolar tugas 3 if else is dotna data underscore nilai dolar tugas 3 90 data underscore nilai dolar tugas 3. Penjelasannya, kode ini digunakan untuk mengganti nilai NA pada kolom tugas dengan nilai tertentu. Jika nilai tugas 1 adalah NA, maka akan diganti dengan 70. Jika nilai tugas 2 adalah NA, maka akan diganti dengan 85. Dan jika nilai tugas 3 adalah NA, maka akan diganti dengan 90. Jadi, kesimpulannya, setiap nilai kosong atau tidak ada NA pada kolom tugas diganti dengan nilai default yang ditentukan untuk menghindari missing data. Selanjutnya, memfilter mahasiswa yang mendapat nilai di atas passing grade 60, di mana kode R-nya
PG sama dengan data underscore nilai dolar tugas 1 60 dan data underscore nilai dolar tugas 2 lebih besar sama dengan 60 dan data nilai dolar tugas 3 lebih besar sama dengan 60 dan data nilai dolar tugas 4 lebih besar sama dengan 60 data underscore nilai PG. Jadi, baris ini berfungsi untuk memfilter atau subset data hanya untuk mahasiswa yang memiliki nilai tugas di atas atau sama dengan 60 untuk keempat tugas, tugas 1 hingga tugas 4, di mana hasil subset ini hanya menampilkan mahasiswa yang lulus di setiap tugas. Jadi, kesimpulannya, hanya mahasiswa dengan nilai di atas passing grade untuk semua tugas yang akan ditampilkan dalam hasil akhir. Baik, selanjutnya recording data, di mana kode R-nya hashtag membuat data baru total untuk jumlah keseluruhan nilai numerik underscore calls, save apply, data underscore nilai is numeric, data underscore nilai dolar total, row sums, data underscore nilai numeric underscore calls, untuk membuat data baru atau nilai akhir, nilai total dibagi 4. Data underscore nilai dolar N, nilai akhir. Data nilai dolar total per 4. Jadi, pada kode ini, kolom baru total dibuat yang merupakan penjumlahan dari semua nilai tugas untuk setiap mahasiswa. Selanjutnya, nilai total tersebut dibagi 4 untuk mendapatkan nilai akhir rata-rata dari keempat tugas. Jadi, kesimpulannya, bagian ini bertujuan untuk menghitung total nilai dan rata-rata nilai akhir setiap mahasiswa dari seluruh tugas yang ada. Baik, selanjutnya recording data, pemberian keterangan variabel di mana baris kode pertama bertujuan untuk memberikan keterangan variabel dengan logika kondisi tertentu, di mana codingan R-nya salin kode data 1 nilai dolar $K keterangan sama dengan vektor cut data 1 nilai dolar nilai akhir breaks C 0,59 100 label sama dengan C 0,1. Ini berarti bahwa data dalam kolom nilai akhir akan diubah atau dikategorikan jika nilai di antara 0 sampai 59 diberikan label 0. Jika nilai di antara 60 sampai 100 diberi label I. Fungsi cut digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan interval, sedangkan vektor mengubah data menjadi vektor atau kategorial. Data frame yang ditampilkan adalah terdapat beberapa kolom antara lain nama, NIM, gender, dan nilai dari tugas 1 hingga tugas 4, di mana nilai ini kemungkinan besar digunakan untuk menghitung nilai akhir, yang akan dikategorikan menggunakan kode di atas. Maka kesimpulannya, dari tabel yang ada, bisa disimpulkan bahwa mahasiswa individu dengan nilai tugas yang beragam akan dikategorikan berdasarkan rentan nilai akhir yang sudah diatur sebelumnya. Mahasiswa dengan nilai akhir di bawah 60 akan diberi label 0 dan yang memiliki nilai 60 ke atas akan diberi label 1. Hal ini bertujuan untuk mengelompokkan data menjadi dua kategorial, misalnya lulus atau tidak lulus, tergantung konteksnya. Selanjutnya yaitu pengurutan data atau sorting data. Sorting data melakukan pengurutan suatu data frame atau tabel berdasarkan urutan suatu kolom yang menaik atau menurun sesuai yang kita inginkan. Pada contoh ini dilakukan pengurutan data berdasarkan NIM. Dibuat satu objek baru bernama data urut.nim yang berisi fungsi order untuk data frame nilai kolom NIM. Kemudian dipanggil untuk menampilkan hasilnya yaitu data frame data underscore nilai ditambahkan dengan objek data urut.nim yang berisi fungsi ordernya. Kemudian beserta dengan outputnya sebagai berikut, data nilai yang berurutan berdasarkan NIM. Kemudian masih tentang sorting data. Di contoh ini melakukan pengurutan data berdasarkan nilai dari nilai yang terbesar ke nilai total terkecil. Dibuat satu objek baru bernama data urut.nilai underscore akhir yang berisi fungsi order untuk data frame data nilai berdasarkan kolomnya nilai akhir dengan decreasingnya true yang berarti secara menurun.
Kemudian dipanggil data frame data underscore nilai disertakan dengan dalam kurung siku objek data urut dot nilai underscore akhir yang berisi order atau fungsi order atau pengurutan yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian outputnya adalah sebagai berikut, data nilai yang berurutan dari total nilai akhir dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Dapat dilihat dari indeksnya. Berikutnya yaitu merging data. Merging data adalah proses untuk menggabungkan suatu data frame dengan data frame lain. Di contohnya, pertama-tama kita membuat dulu data baru berupa data nilai underscore tambah. Data nilai tambah ini berisi nilai praktikum dan nilai kuis. Kemudian dibuat data frame dari nilai praktikum dan nilai kuis dengan nama data frame-nya yaitu nilai tambah. Setelah dibuat data frame nilai tambah yang tadi, digabungkan dengan data frame data nilai yang sudah ada sebelumnya. Mergingnya dilakukan dengan memanggil fungsi merge, kemudian di dalam kurung ada data frame yang pertama, data frame yang kedua yaitu nilai tambah, by nama, yang artinya kedua data frame tersebut digabungkan berdasarkan kesamaan kolomnya yaitu kolom nama. Kode selanjutnya yaitu reshaping. Kode yang tertera digunakan untuk membuat data frame yang berisi informasi tentang mahasiswa. Dengan bagian kode berupa vektor IPK dan status. Kode tersebut membuat data frame yang terdiri dari nama, NIM, gender, IPK, dan status. Kode data mahasiswa berfungsi untuk menampilkan data frame yang telah dimasukkan. Nah, data frame ini berisi 10 baris masing-masing yang mewakili seorang mahasiswa dengan informasi yang relevan. Kode selanjutnya berfungsi untuk mengubah bentuk data frame dari format long menjadi format wide. Kode pada baris pertama terlihat bahwa fungsi reshape yang digunakan untuk mengubah data frame data mahasiswa menjadi bentuk wide. Lalu terdapat fungsi itvar yang digunakan sebagai pengidentifikasi unik untuk setiap baris dan timevar untuk pengubahan kolom status menjadi variabel waktu, sehingga nilai IPK akan dikelompokkan berdasarkan statusnya. Lalu ada direction sama dengan wide untuk menentukan bahwa data harus diubah ke dalam bentuk wide. Setelah transformasi, data frame data memiliki kolom seperti IPK.cuti, IPK.lulus, IPK.baru yang menunjukkan nilai IPK berdasarkan status mahasiswa tersebut. Setiap status ditampilkan sebagai kolom yang terpisah dan jika mahasiswa tidak memiliki data untuk status tertentu, maka akan dimunculkan nilai NA. Kode terakhir berfungsi untuk mengubah data frame dari format wide menjadi format long. Kode tersebut berisi fungsi reshape yang mencakup data yang ingin diubah menggunakan fungsi varying yang berguna untuk menentukan kolom mana yang ingin digabungkan menjadi satu dalam format long, serta menggunakan direction sama dengan long yang berfungsi untuk mengarahkan agar data diubah ke bentuk long. Nah, hasil ini dapat memungkinkan untuk menyajikan informasi IPK tiap mahasiswa dalam satu kolom berdasarkan statusnya, yang membuatnya lebih cocok untuk dianalisis, yang dimana memerlukan struktur data long. Sekian dari kami mengenai penjelasan kode yang ada pada modul wrangling dan mooning. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.